Vlado, kau bajingan aku telah menyelamatkan hidupmu. Apa kau masih tidak sadar akan dosa-dosamu? Kau menggunakan lidah tajammu untuk mengubah Yeni menjadi mayat yang teraniaya. Seperti monster danau yang menggeliat itu. Apa kau masih menyalahkanku soal itu, kakak? Aku tidak membunuh Yeni, itu adalah kau. Ayo, akhiri ini sekarang. Sampai roh iblis mata merah muncul. Boris, dengarkan aku. Jika roh mata merah yang telah membunuh bibimu dan mereka menunjukkan diri, bisakah aku melindungimu dengan Snowguard dan Winter Air? Tidak, jangan aku harus... Hantu, kau membunuh hantu saat di hutan, bukan roh iblis? Kakak, ayah benar. Perlengkapan Winterba akan kuat jika digunakan bersama oleh satu orang. Kau sendiri harus tetap hidup dan melindungi pusaka itu. Menahan serangan pertama, aku bisa melakukannya juga. Jika roh iblis muncul, aku akan menahannya. Kakakku harus bertahan hidup sampai akhir. Apa? Kakak Snowguard-nya? Sudah tiba. Apa yang terjadi, kakak? Yevgen. Sungguh anak yang sangat manis. Wah. Hahaha. Di mana ini? Boris, kau sudah bangun. Minum ini, aku baru mengambilnya dari dekat sini. Ada apa? Kenapa ekspresimu begitu, Boris? Apa engkau mengalami mimpi buruk? Kakak Yevgen? Ya hehe, jangan menangis, Boris. Aku kakakmu. Ada yang aneh. Tadinya aku berada di Danau Emera. Ayah sedang bertarung dengan Paman Vlado. Sedangkan kakak dan aku... Apa yang terjadi setelah itu? Oh, sepertinya aku perlu mengambil air lagi. Kakak di mana ini? Di bagian utara Long Road, dataran tinggi Hatta, tepatnya di wilayah keluarga Guren. Kita mengendarai kuda itu, kau tertidur sangat pulas, Boris. Bagaimana dengan ayah? Di mana dia? Ayah pergi ke suatu tempat. Situasinya menjadi kacau, jadi semua orang menyebar. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menemukan ayah? Tenang aja, Boris. Kepala pelayan Tulk akan menghubungi kita dengan sihir nanti.
Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kalau itu bagaimana kalau kita menemui Bibi? Fraksi March Medicine yang dia masuki tidak berhubungan baik dengan ayah kita. Atau kita bisa pergi ke arah Elektor Katsuya yang ayah layani. Bisakah kita tidak pergi kemanapun? Daripada memohon bantuan dari orang asing, kita bisa hidup seperti orang biasa. Aku tidak bisa membayangkan hidup seperti itu. Kita selalu hidup dengan bantuan banyak orang. Kita mengalami tahun yang buruk, jadi penilaian publik terhadap bangsawan tidak baik. Karena ayah akan segera menghubungi kita. Tunggu sampai saat itu. Kita bisa hidup tenang. Bagaimana kalau kita mengisi perut di desa terdekat? Permisi, Iya, silahkan masuk. tolong satu kamar. Biayanya 10 elso. Wow, aku punya firasat kalau Anda adalah orang kaya tuan muda. Bagaimana bisa anak muda sepertimu berkeliling sambil membawa pedang? Ya ampun, bahkan memberikanku 1 keping emas. Hei, kenapa orang seperti mereka ada di sini? Apa? Mereka ingin melihat suasana bar orang biasa. Ini kuncinya apa yang kalian inginkan untuk makan malam dan sarapan besok? Apapun yang kalian punya. Apapun aku pikir orang dengan status tinggi sepertimu tidak makan makanan biasa. What? Boris, ayo pergi. Lihat mereka, apakah mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada dunia? Harusnya mereka makan makanan bayi, sepertinya mereka baru belajar berjalan. Bagaimana kalau kalian pulang dan mencari makanan yang sesuai selera kalian? Hahaha. Maaf sudah menunggu. Silahkan beri komentar soal rasanya Tuan Muda. Apakah ini cukup untukmu?